Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang fikih yang kita ambil dari kitab Safinatun Najah. Pada rekaman kali ini kita akan memasuki pada bab bahasan selanjutnya atau pasal. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu dikenal dengan pasal. Kalau di aturan perundang-undangan, pasal itu artinya perpindahan tema aturan dari bagian-bagian di perundang-undangan. Nah, kalau di fikih ya begitu, perpindahan tema bahasan, setiap perpindahan bahasan dibatasi dengan pasal. Nah, kita melanjutkan pembacaan kitab kita untuk kali ini kita akan membaca pasal tentang fardu-fardunya wudhu. Nah, untuk mahasiswa yang kita gunakan seperti biasa yakni yang berupa syarah dari Safinatun Najah yang kita pakai, yakni dari syarah Kasifatus Sajak yang kitab kuningnya untuk mahasiswa yang harus membacanya, tetapi nanti pengoreksiannya bisa menggunakan teks bentuk PDF yang saya tampilkan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syurutul wudu'i asyaratun. Adapun syarat-syaratnya wudhu, syurutul wudu'i, adapun syarat-syaratnya wudhu asyaratun ada 10. Al-Islamu, yang pertama Islam. Ada pasti jelas kalau bukan orang Islam maka dia tidak wajib wudhu gitu kan. Jadi hanya orang Islam saja yang dia wajib dan boleh berwudhu gitu kan. Nah, terus kalau Islam kalau masih anak-anak juga dia belum wajib. Nah, wat tamyizu, dan sudah tamyiz. Jadi kalau sudah tamyiz maka wajib berwudhu kalau mau sholat gitu. Nah, jadi konteks wudhu di sini ini yang dibahas adalah konteks wudhu untuk sholat. Pada dasarnya hukum wudhu itu adalah sunnah. Jadi kayak kita misalnya wudhu aja boleh gitu, wudhu aja boleh. Tapi kalau kemudian kita mau sholat, maka wudhu itu wajib. Nah, ini sesuai dengan kaidah fikih, malayatimmu bihi wajibun fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang pangkalnya wajib, maka sesuatu yang mengikutinya pun hukumnya menjadi wajib. Wat tamyizu. Tamyiz ini adalah usia anak-anak, pembagian usia dalam khazanah Islam itu anak-anak, ada anak-anak tifel disebut, kemudian dia betul-betul anak-anak dari bayi, kemudian tifel, nah nanti kemudian remaja dan dewasa. Nah, secara psikologis pembagian dalam studi Islam, fikih-fikih klasik, nah itu dikenal juga ada tamyiz. Nah, tamyiz ini kematangan berpikir anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu dianggap akalnya belum sempurna, kalau tamyiz itu anak-anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tamyiz itu adalah sudah memasuki usia tamyiz. Kalau konteks saat ini mungkin usianya antara 8-9 tahun atau bahkan mungkin sudah 7 tahun ya, karena anak-anak saat ini juga perkembangannya sudah cukup cepat sekali gitu. Nah, jadi tamyiz. Jadi kalau sudah tamyiz wajib. Jadi kalau anak kita masih anak-anak belum ngerti dan belum terlalu ngerti apa-apa ya, kalau mereka sholat misalnya ya tidak wajib wudhu, karena juga kewajiban sholatnya juga belum. Tapi kalau sudah tamyiz ini nanti di bab sholat nanti kita ada pembahasan. Jadi kalau sudah tamyiz biasanya dia sudah
dianjurkan sekali sudah untuk sholat. Gitu kan. Kemudian yang ketiga dari yang 10 syarat-syaratnya wudhu itu wan naqo yaitu adalah suci anil haidi dari haid wan nifasi dan nifas. Jadi tidak ya kalau dia haid dan nifas ya wudhu untuk sholat itu ya tidak perlu karena dia kalau orang haid juga tidak wajib sholat gitu kan. Wa amma yamna'u dan dari sesuatu yamna'u yang mencegah husulil ma'i ilal basyari yang mencegah sampainya air kepada kulit. Jadi maksudnya begini. Maksudnya ini begini, jadi tidak ada sesuatu yang mencegah air kena kepada kulit dari anggota wudhu. Jadi kulit dari anggota wudhu, wajah, tangan, kemudian kaki. Nah itu tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya. Nah, jadi baik kulit kita maupun sebagian ulama kemudian mengatakan ya termasuk juga kuku. Nah ini perempuan-perempuan yang suka pakai kutek itu kalau dia cat air di atas kuku, kalau pakai kutek kemungkinan dan ya kalau cat air itu kukunya tidak basah dari air wudhu. Nah kalau demikian maka batal wudhunya batal gitu. Terus atau Anda kerja sebagai tukang cat. Nah, tangannya belepotan cat. Tangan belepotan cat atau Anda tidak bersih dari cat. Nah, kemudian berwudhu, maka wudhunya ya batal gitu. Jadi tidak ada yang boleh menghalangi sampainya air kepada kulit ataupun bagian di anggota wudhu itu. Nah, kecuali nanti memang ada udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i itu misalnya perban karena luka, nah itu berbeda hukumnya. Ini dalam kondisi normal ya tidak boleh ada itu. Nah, yang paling sering kita tengok mungkin ya perempuan menggunakan kutek. Nah, kalau saya menyimpulkan kalau ada perempuan menggunakan kutek, muslimah gitu ya, perempuan menggunakan kutek, perempuan muslimah menggunakan kutek, berarti dia sedang halangan, berarti dia sedang tidak sholat. Kenapa? Kalau dia sholat dengan menggunakan kutek itu tidak sah wudhunya. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Nah ini secara konteks kekiniannya ya kira-kira seperti itu. Jadi wusulul ma'i ilal basyarati itu sampainya air kepada kulit yang menjadi anggota wudhu itu penting ya. Kecuali memang ada udzur syar'i nanti ya. Udzur syar'i nanti ada yang membolehkan. Jadi termasuk nanti ada hukum tersendiri juga terkait bagaimana hukum untuk sepatu ketika berwudhu. Nanti ada hukumnya tersendiri. Kalau dia menggunakan sepatu bagaimana cara berwudhunya gitu kan, menggunakan muza dan apa syarat-syaratnya gitu. Itu nanti ada hukumnya tersendiri. Wa alla yakuna dan supaya ada alal adwi atas anggota wa alla yakuna supaya tidak ada alal adwi atas anggota sesuatu yughayyiru yang mengubah itu kepada al-ma'a kepada air. Jadi anggota tubuh kita itu tidak boleh mengandung sesuatu yang bisa merusak air itu gitu. Jadi kalau sesuatu yang bisa mengubah status airnya, air itu suci menjadi tidak suci, misalnya begini, Anda tangannya kotor, kemudian air tangan Anda yang kotor itu Anda langsung masukkan ke dalam bak mandi Anda tanpa Anda bersihkan, tanpa disucikan dulu. Nah, kemudian airnya langsung digunakan, jadi air itu ya terhalang karena dari anggota wudhu kita itu alal adwi ma yughayyirul ma'a ini menyebabkan perubahan pada air. Wa alla yakuna alal
udwi ma yughayyirul ma'a, jadi tidak boleh ada air. Nah, di situ juga nanti kalau di fikih lanjutan air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air suci, statusnya suci tetapi tidak bisa lagi mensucikan karena itu air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Misalnya begini, Anda berwudu, tetesan wudunya itu masuk lagi ke dalam bak yang apa namanya, kalau kemarin istilahnya kategori airnya tidak dua kulah, maka tetesan air itu yang masuk ke dalam dua bak yang tidak sampai dua kulah itu disebut air mustakmal. Nah, air mustakmal itu statusnya berubah dia karena kejatuhan air wudhu dari anggota ketika kita wudhu itu. Gitu. Mungkin dalam konteks yang kekinian kontemporer mungkin begini juga ya, sesuatu yang bisa mengubah air itu misalnya ya Anda ya tadi dari mana-mana kemudian cara mensucinya, membersihkannya itu langsung masuk tangannya ke dalam bak itu sehingga mengubah status air itu gitu. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui tentang fardu-fardunya wudu. Wa alla ya'taqida, dan kemudian tidak boleh meyakini fardan min furudihi, sesuatu yang menjadi fardu-fardunya wudu sebagai sunnah. Jadi jangan disebut bahwa misalnya membasuh wajah, membasuh tangan itu adalah sunnah, tapi itu adalah bagian daripada yang harus dibasuh gitu kan. Jadi ya yang sunnah gitu, yang fardu ya fardu dalam wudu itu. Nah ini tadi dampak tadi dari yang atas tadi, wa alla yakuna alal adwi ma yughayyirul ma'a, ini tadi satu di antaranya tadi agar airnya tetap suci, wal ma'ut tahuru, wal ma'u, dan air at-tahuru suci. Nah, itu dia. Kemudian waduhulul waktu dan masuknya waktu. Nah, ini seperti saya katakan tadi bahwa konteks wudhu yang dibahas di sini adalah wudhu untuk sholat. Di waduhulul waktu dan masuk waktunya. Jadi yang dimaksud adalah masuk waktu sholat. Wal muwalatu, dan terus menerus bidainil hadasi, untuk menghilangkan hadas. Jadi apa namanya, terus menerus untuk menghilangkan hadas, maksudnya juga bahwa apa namanya ya, berwudu itu dilakukan berkelanjutan. Jadi tidak hari ini, tidak, maksudnya jangan pula wudu membasuh mukanya di kantor kemudian mencuci tangannya di rumah karena sudah masuk udah dengar adzan mungkin, terus mencuci kakinya di masjid. Nah itu tidak seperti itu gitu. Jadi terus menerus tidak inil hadasi, untuk menghilangkan hadas itu adalah yang dimaksud saat ini adalah ya wudhu itu dilakukan sekali jalan. Nah mungkin demikian untuk pasal tentang syarat-syarat wudhu. Tentang syarat-syarat wudhu dari kitab Safinatun Najah, kitab ringkas yang kitab pembahasannya pun secara ringkas saja, tidak perlu terlalu panjang karena ini adalah panduan sederhana untuk ibadah. Nah, mungkin demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.